Sebagai pembuka newsroom kali ini, kami memiliki informasi untuk menghindari kemacetan dan harga tiket semakin mahal. Penumpang bus di Terminal Kalideres mulai melakukan perjalanan mudik lebih awal. Bahkan, tiket bus perjalanan H-7 Lebaran sudah ludes terjual. Memanfaatkan libur nasional, penumpang di Terminal Kalideres mulai melakukan perjalanan mudik di awal waktu. Kota Padang, Palembang, dan Provinsi Jawa Tengah menjadi tujuan favorit pemudik Lebaran tahun ini. Para pemudik mengaku berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang dan lonjakan harga tiket. Ya, karena biar gak terkena macet juga. Terus juga kalau misalkan kalau pulang di awal bulan April itu semuanya udah pada sold out semua itunya, tiketnya. Nah itu masalahnya kalau naik pesawat ya, kalau di bulan puasa itu harga tiketnya udah mahal. Jadi ya udah kita naik bus aja, mumpung kan masih murah. Peningkatan arus mudik di Terminal Kalideres diperkirakan terjadi pada H-7 Lebaran dengan jumlah penumpang mencapai 8.000 orang. Mulai penumpang itu peningkatan yang cukup signifikan itu akan terlihat itu di H-7 ya. H-7 atau pada tanggal 3 April tahun 2024. Dan untuk puncak arus mudik diperkirakan di Terminal Bus Kalideres itu akan terjadi pada H-4 atau H-3 angkutan lebaran, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu, yaitu tanggal 6 dan 7 April 2024. Saat ini tiket bus untuk perjalanan tanggal 5, 6, 7, dan 8 April dengan tujuan Pulau Jawa dan Sumatera sudah habis terjual. Namun pengelola Terminal Kalideres akan menyiapkan tambahan armada bus untuk melayani lonjakan jumlah pemudik ini. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Ilham Zarkasih, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Berbeda dengan Terminal Kalideres, hari ini situasi Terminal Pulau Gebang, Jakarta masih belum dipenuhi oleh penumpang. Namun jumlah pemesanan tiket sudah mulai meningkat jelang Hari Raya Idul Fitri. Jelang arus mudik Lebaran 2024, situasi Terminal Pulau Gebang, Jakarta masih belum dipenuhi banyak penumpang. Hingga saat ini zona keberangkatan masih didatangi sejumlah warga yang ingin melakukan pemesanan tiket. 544 penumpang telah melakukan keberangkatan hari ini, di mana Terminal Pulau Gebang menyiapkan 66 armada bus untuk mengangkut penumpang. Biarin kita dapat lancar aja perjalanan. Kalau jauh-jauh belum lebaran kan lancar jalannya, jadi badan juga enak, nggak capek, menghindari kemacetan dan kepadatan penumpang mudik lebaran. Naik bis, karena naik bis lebih nyaman. Kalau naik kereta masih jauh, bis lebih dekat sama rumah. Tujuan Jawa Tengah, Pekalongan, dan sekitarnya menjadi tujuan terbanyak yang dipesan penumpang. Warga diimbau untuk melakukan mudik lebih awal untuk mengantisipasi kepadatan. Puncak arus mudik di Terminal Pulau Gebang diprediksi pada 5 hingga 8 April 2024. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Muhammad Firmansyah, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Gelombang pemudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta meningkat di hari ke-18 Ramadan. Di masa libur panjang akhir pekan, lalu lalang warga yang hendak pulang ke kampung halaman dengan berbagai tas bawaan membuat suasana di Stasiun Pasar Senen lebih sibuk. Sebagian warga sengaja mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang. Selama periode angkutan Lebaran 2024, terdapat 1.600 perjalanan kereta api. Rata-rata per hari sebanyak 77 kereta melayani perjalanan kereta jarak jauh, baik dari Stasiun Gambir dan juga Stasiun Senen. Dua minggu menjelang Lebaran 2024, kondisi di Bandara Soekarno-Hatta terpantau normal. Per hari ini tercatat 943 pesawat dioperasikan dengan 122.000 penumpang. Volume penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten masih terpantau normal 2 minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Artinya belum ada peningkatan pesawat dan penumpang secara signifikan. Per hari ini tercatat sekitar 122.000 penumpang melakukan perjalanan udara dengan 943 pesawat yang dioperasikan, dengan jumlah penumpang terbanyak melalui Terminal 3 mencapai 62.000 penumpang.
Namun demikian, tak sedikit penumpang yang pergi untuk melakukan mudik lebih awal atau sekedar menghabiskan waktu libur akhir pekan dengan 3 tujuan favorit, yakni Denpasar, Kuala Namu, dan Surabaya untuk penerbangan domestik, serta Singapura, Kuala Lumpur, dan Jeddah untuk penerbangan internasional. Iya, mudik lebih awal aja. Oke, kemana Bu mudiknya? Ke Padang. Ke Padang. Rencananya mau berapa hari? Totalnya 21 hari, 3 minggu. 3 minggu. Ini sendirian aja atau sama keluarga lain? Sama suami. Sama suami. Saya mau ke Tanjung Pinang sama istri saya. Oke, ini Gitu. mudik lebih awal berarti ya? Betul, mudik Berapa lebih awal. hari rencananya masuk sana? Saya itu hampir sebulan ya. Balik lagi ke sini tanggal 25. Oke, ini 25 emang April. sudah mempersiapkan dari lama dan pesan tiket dari lama? Ya, saya sudah pesan tiket itu dari bulan Januari ya. Itu saya sudah pesan tiket, sudah direncanakan. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 6 April 2024 atau H-4 menuju Lebaran dengan prediksi penumpang sebanyak 188.000 penumpang dan 1.212 pesawat yang dioperasikan. Dari Tangerang, Banten, Dilami Aulia, Abdul Rosyid, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui suasana jelang mudik 2024, sudah bergabung bersama kami Ismalia yang berada di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan Giselia Nurrahma yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita ke Stasiun Pasar Senen terlebih dahulu. Ismalia, bagaimana situasi saat ini di Stasiun Pasar Senen? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Memang kereta api menjadi moda transportasi favorit bagi para penumpang yang hendak melakukan perjalanan jauh. Contohnya saya Giselia Nurrahman, silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih Isma, David, dan juga pemirsa. Berbeda seperti sore tadi yang situasinya masih cukup ramai. Pada malam ini situasinya terpantau normal kembali karena memang kebanyakan para penumpang ini memiliki jadwal keberangkatan pada pukul 7 hingga pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Sehingga para penumpang yang tadinya menunggu di lokasi ini sudah memasuki area boarding untuk lepas landas. Dari informasi yang kami dapatkan, per hari ini sekitar 122.000 penumpang melakukan perjalanan udara dengan 943 pesawat dan jumlah penumpang terbanyak ada di Terminal 3 yang mencapai 62.000 penumpang. Pemirsa, tidak sedikit para penumpang ini melakukan perjalanan mudik lebih awal atau sekedar menghabiskan libur akhir pekan. Tadi kami juga sempat bertanya dengan beberapa penumpang, mereka memilih mudik lebih awal agar bisa berkumpul bersama keluarga lebih lama
sana dan tentunya untuk menghindari kenaikan harga tiket. Adapun 3 tujuan favorit penumpang adalah Denpasar, Kuala Namu, dan Surabaya untuk penerbangan domestik. Sementara untuk penerbangan internasional, destinasi favoritnya adalah Singapura, Kuala Lumpur, dan Jeddah. Pemirsa, untuk puncak arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta ini diprediksi terjadi pada tanggal 6 April 2024 atau H-4 sebelum Idul Fitri dengan prediksi jumlah penumpang mencapai 188.975 orang dan 1.212 penerbangan. Kemudian berbicara mengenai persiapan dan juga harga tiket pesawat, Bandara Soekarno-Hatta juga sudah melakukan beberapa persiapan, di antaranya rem safety campaign di sisi udara, kemudian uji terminal safety campaign dan juga uji kelistrikan di Bandara Soekarno-Hatta. Adapun lonjakan puncak arus mudik Lebaran ini diprediksi pada mulai tanggal 3 April hingga 16 April 2024. Sehingga bagi Anda pemirsa yang ingin mudik lebih awal menggunakan pesawat ataupun transportasi umum lainnya, dihimbau untuk memesan dan juga membeli tiket dari jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Hal ini guna untuk mengantisipasi harga tiket yang mengalami kenaikan selama musim mudik Lebaran. Demikian, kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih Gisel atas laporan Anda langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya ada Ismalia dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali rekan-rekan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana persiapan KAI jelang mudik 2024, sudah bergabung bersama kami Iksvan Henry Wintoko, Manajer Humas Daop 1 Jakarta. Selamat malam, Mas Iksvan. Mas Iksvan, selamat malam. Selamat malam Mas Davi. Oke, Mas Iksvan, malam. Bagaimana persiapan yang dilakukan oleh KAI Daop 1 khususnya menjelang lalu lintas penumpang di mudik menggunakan kereta api ini? Ya, untuk persiapan telah dilakukan oleh manajemen KAI Daop 1 Jakarta. Dari bulan Februari, pimpinan kami Bapak Iwan Eka Putra secara langsung memimpin pengecekan pemeriksaan jalur-jalur di wilayah daerah operasi 1 Jakarta. Adapun pemeriksaan yang dilakukan pertama kali adalah pemeriksaan prasarana kaitannya dengan fasilitas jalur kereta api, kemudian pemeriksaan sarana, dan kemudian adalah pengecekan pada para petugas khususnya frontliner, ada pengatur perjalanan kereta api, ada masinis, kemudian ada petugas CSOT atau kondektur. Pada awal tahun kemarin 2024 PT KAI juga melakukan MCO, medical check up, kepada para petugasnya, dan alhamdulillah sudah dinyatakan bagus, baik untuk melakukan pekerjaan khususnya menyambut angkutan Lebaran tahun 2024. Kemudian pengecekan berikutnya adalah kaitannya dengan fasilitas-fasilitas yang ada di stasiun oleh petugas dari Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian, kemudian PT KAI Pusat dan PT KAI Daop 1 Jakarta, yang kita kenal dengan nama Ramcek. Ramcek meliputi sarana prasarana kelayakan sesuai dengan standar pelayanan minimum Peraturan Menteri Perhubungan. Kaitannya dengan ada yang berkaitan dengan fasilitas disabilitas, kemudian ada kaitannya dengan toilet, kemudian alat pemadam api ringan, kemudian kaitannya dengan kotak obat yang ada di atas kereta api maupun yang ada di stasiun. Demikian Mas Davi. Baik, Pak Iksvan, kita tahu ini banyak warga yang colong start begitu, mudik lebih awal. Apakah ketersediaan tiket ini juga akan terjamin sampai nanti masa libur Lebaran, dan bagaimana mekanisme mendapatkannya bagi para penumpang? Ya, dari H-45 sebelum jadwal keberangkatan, kalau ditetapkan masa angkutan Lebarannya H-10, H+10, dan masa poskonya itu H-5, H+5, dan ditetapkan oleh PT KAI Pusat, dalam hal ini sebagai perwujudannya adalah RENOP, rencana operasi. Jadi untuk H-10 itu tepatnya pada tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan 21 April 2024. Ditarik 45 hari sebelumnya, kira-kira itu 15 Februari kami sudah melayani penjualan tiket untuk angkutan Lebaran. Jadi untuk tanggal-tanggal favorit perlu diketahui, mulai dari tanggal 4, 5 sampai dengan menjelang Lebaran itu penjualan sudah di atas 90% lebih. Bahkan
Untuk H-2, H-1 bisa mencapai 100% lebih karena okupansi yang kita akui adalah okupansi dinamis. Kemudian untuk himbauan, alhamdulillah kami berkali-kali menyampaikan pada media massa, baik cetak, online maupun TV, bahwa para pelanggan kita himbau untuk bisa membeli tiket di luar tanggal-tanggal favorit, yaitu di antara tanggal 31 sampai dengan tanggal 3. Informasi dari reporter tadi bisa menunjukkan bahwa himbauan dan arahan kami telah dibaca oleh para pelanggan yang ingin mudik lebih dulu, sehingga mereka akan mudah untuk mendapatkan tiket. Karena untuk tanggal 31 sampai dengan tanggal 3 itu komposisi tempat duduk kami menunjukkan persentase antara 50 sampai 60% masih tersedia. Oke. Kemudian untuk mengantisipasi adanya lonjakan, biasanya kan 7 hari jelang Lebaran ini lonjakan penumpang juga terjadi di stasiun kereta api. Bagaimana upaya yang dilakukan? Ya, untuk upaya kami secara bertahap kemarin, secara umum itu KA reguler dijalankan secara harian 54 jumlahnya. Kemudian tahap pertama ditambah sampai jumlahnya menjadi 62. Dan terakhir pantauan tadi pagi itu sudah di running sebanyak sekitar 77 perjalanan kereta api jika kita akumulasi dari tanggal 31 sampai dengan tanggal 21 April 2024 itu berjumlah 1.677 tempat duduk. Jika kita rata-rata untuk 1.677 perjalanan kereta api, jika kita rata-rata perharinya kita menjalankan 77 kereta api setiap harinya selama masa angkutan Lebaran. Dan akumulasi tempat duduk yang kami sediakan dari tanggal 31 sampai dengan tanggal 21 April sekitar 957.138, atau jika diambil rata-rata perharinya kita sediakan 43.506 tempat duduk. Demikian Mas Davi. Oke, kalau dari sisi harga Pak Isvan, apakah nanti juga akan ada kenaikan harga atau harganya stabil? Kalau untuk harga, PT KAI Daop 1 atau PT KAI secara umum itu memberlakukan tarif batas atas dan batas bawah. Untuk penjualan jauh-jauh hari itu terdiri dari beberapa subkelas. Untuk mendekati hari keberangkatan, kemungkinan subkelas yang terendah atau yang menengah mungkin bisa jadi habis, tinggal yang tertinggi. Demikian Mas Davi. Oke, Pak Isvan, hari ini juga kan libur tanggal merah begitu. Ada 3 hari yang dimanfaatkan oleh warga untuk mudik lebih awal. Trennya seperti apa catatan Anda untuk hari ini dan 3 hari ke depan? Ya, kalau pantauan kami sebetulnya masih seperti biasa karena antara mudik hari akhir pekan ditambah hari besar nasional itu kalau diambil rata-rata pada saat Nataru, contoh Nataru itu untuk pasar Senen itu di atas 11 bahkan sampai 21.000 pelanggan. Ini terpantau tanggal 28 kemarin untuk keberangkatan dari stasiun pasar Senen itu 13.805, meningkat sekitar 2% dari hari-hari biasa. Kalau untuk Gambir itu 9.322, itu rata-rata perharinya kalau bukan hari besar atau bukan libur akhir pekan rata-rata hampir 8.000. Secara total untuk tanggal 28 kemarin itu Daop 1 melayani 28.911. Kemudian untuk tanggal 29 hari ini masih penjualan masih bergerak itu 25.161. Artinya di sini puncaknya terjadi pada hari Kamis kemarin, Mas Davi. Oke. Justru puncaknya hari Kamis kemarin ya, bukan hari ini ya? Betul, karena kan tanggal 29-nya sudah libur, kemudian hari Minggu libur. Selanjutnya kalau misalkan dia bukan pegawai yang notabene bisa meliburkan dirinya, mungkin Senin juga sudah tidak masuk. Jadi dia bisa libur mendahului seperti apa yang disampaikan teman reporter tadi. Mereka bisa pulang kampung lebih awal begitu ya, memanfaatkan libur yang ada. Terima kasih Pak Ikvan atas informasinya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu. Pemirsa, berbagai persiapan terus dilakukan jelang arus mudik Lebaran tahun 2024. Diprediksi jumlah pemudik pada tahun ini akan meningkat mencapai 50%. Persiapan demi persiapan terus dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah jelang arus mudik Lebaran 2024.
Jumlah pemudik tahun ini diperkirakan akan meningkat signifikan, bahkan mencapai 50% dibanding dengan tahun sebelumnya. Setidaknya 3 titik diperkirakan Kementerian Perhubungan akan mengalami lonjakan pemudik. 3 tempat yang struggling itu adalah 3 tempat. 1 Cipali, karena di sana itu akan ada dari Jakarta, tapi juga ada dari Sendau. Nanti detailnya Pak Korlantas bisa sampaikan. Yang kedua di Merak, karena jumlah 193 juta itu sebagian besar di sana. Tetapi kita sudah ada cara untuk gunakan Verizi, di mana orang harus melakukan kegiatan pemesanan 1 hari sebelum berangkat, sehingga tidak terjadi penumpukan. Lalu di Ketapang. Tapi ada juga hal-hal yang kita mapping untuk di laut, seperti di Batam, di Samarinda, di Sulsel, Madura. Untuk kapal-kapal bisa terjadi suatu limpahan ya. Nah, oleh karenanya kami sudah koordinasikan dengan Kapolda. Kemarin Pak Kapolri sudah mengumpulkan semuanya, dan kami sudah mention kepada Kapolda untuk melakukan satu kegiatan pemantauan dan mencarikan problem solving bagi kegiatan itu. Untuk mengantisipasi kemacetan panjang, pihak kepolisian sudah mematakan titik-titik krusial yang berpotensi terjadi peningkatan volume kendaraan. Jadi 70% lebih masyarakat kita akan melakukan perjalanan mudik. Artinya 193,6 juta masyarakat Indonesia akan melakukan perjalanan mudik maupun wisata pada musim Lebaran tahun ini. Kita sudah menyiapkan beberapa skema ya. Kemudian kita juga sudah memetakan titik-titik krusial yang mungkin nanti akan menjadi potensi kemacetan maupun kecelakaan. Sementara itu, meski Hari Raya Lebaran masih 2 minggu mendatang, namun sejumlah lokasi sudah mulai dipadati pemudik, seperti kawasan Terminal Bis, Stasiun Kereta Api Senen, hingga Bandara Soekarno-Hatta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Semendawai menyambut baik langkah yang diambil kepolisian karena menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap kasus Aiman. Komnas HAM juga meminta barang bukti yang disita dikembalikan serta adanya pemilihan nama baik bagi Aiman. Kita tentunya apresiasi ya dengan langkah yang dilakukan oleh kepolisian, dan kami kira ini juga merupakan respon atas rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas HAM juga. Jadi kami menyambut baik ya langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menerbitkan SP3, dengan demikian bahwa sudah tidak ada lagi penyidikan terhadap kasus ini. Berarti sudah bukan suatu tindak pidana gitu ya. Nah, oleh karena itu semua barang-barang atau benda-benda yang disita terkait dengan dugaan tindak pidana itu harus dikembalikan kepada yang memilikinya gitu. Dan itu merupakan suatu hal yang menurut kami suatu hal yang mendasar yang harus dilakukan, karena kalau tidak nanti akan terkena tindak pidana gitu loh. Karena itu artinya merampas barang seseorang ya. Nah, kalau masih dalam tahap penyidikan, memang pihak penyidik punya kewenangan untuk melakukan penyitaan atau penggeledahan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Tetapi kalau sudah dinyatakan kasusnya diberhentikan, berarti kan harus dikembalikan kepada yang berhak. Gitu. Nah, terkait dengan pemulihan ya, pemulihan nama baik, kan sebenarnya sudah ada ketentuannya bahwa untuk mereka-mereka yang kemudian dihentikan penyidikannya di SP3 gitu ya, itu sebenarnya mereka berhak untuk mendapatkan rehabilitasi nama baik. Dan rehabilitasi nama baik ini bahkan sudah ada ketentuan juga bahwa untuk rehabilitasi ini bukan hanya memulihkan nama baik, bahkan pada titik-titik tertentu itu disertai juga dengan ganti kerugian. Pemerintah Indonesia kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza di Palestina. Sebanyak 26 prajurit TNI dikerahkan dalam misi kemanusiaan. Dan pemirsa, usai sudah berjumpaan kita di iNewsroom hari ini, saya Davi Pratama pamit. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Pemerintah kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza di Palestina.
Sebanyak 26 prajurit TNI dikerahkan dalam misi kemanusiaan tersebut. Bantuan yang dikirimkan berupa payung udara orang dan payung udara barang sebanyak 900 buah ke Yordania. Nantinya, dari Yordania, bantuan yang telah terkumpul langsung disalurkan ke Palestina melalui metode airdrop. Proses penyaluran bantuan ditempuh melalui jalur udara menggunakan pesawat Hercules C-130C TNI AU. Misi kemanusiaan itu diproyeksikan memakan waktu 10 hari dengan rute penerbangan pesawat dari Halim Perdana Kusuma, Aceh, Myanmar, India, Uni Emirat Arab, dan Yordania. Kalau payung barang itu, kalau satu Hercules ini bisa 16 koli itu, jadi seluruhnya bisa 15 ton. Jadi 15 ton sekali airdrop. Ya. Kalau PUO itu satu payung itu kurang lebih 100 kilo dia bawa bahan makanan atau perlengkapan. Pemerintah Indonesia terus berkomitmen dalam memberikan dukungan kepada rakyat Palestina. Dengan pendistribusian bantuan ini, Indonesia berharap dapat meringankan beban yang dihadapi masyarakat Gaza. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Indra Purnama, iNews melaporkan.